ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konseling pastoral yang ada di dalam buku Yakub Susabda. Nah, dari kelompok 2 ini nanti ada anggota-anggotanya yang sesuai dengan urutan baca. Yang pertama, Nelce Masode akan mengawali presentasi, yang kedua dilanjutkan oleh Yeskiel, dan yang terakhir akan dilanjutkan juga ditutup oleh saya sendiri, Shekina Winiaharu. Nah, untuk itu saya persilakan Nelce Masode untuk memulai presentasi. Oke, pada bagian saya akan menyampaikan 3 hal penting, yaitu apa itu konseling pastoral, yang kedua, mengapa konseling pastoral harus dipelajari, dan yang ketiga, keunikan konseling pastoral. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu konseling pastoral. Nah, lanjut. Nah, konseling pastoral ini adalah percakapan terapeutik antara konselor dengan konseli yang ideal. Konselor mencoba membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal, yang memungkinkan konseli tersebut dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri. Next slide. Ya, di sini dikatakan ideal sama dengan sadar. Nah, ketika konseli sadar, maka ia juga akan mampu menemukan yang pertama, persoalan yang ia sedang hadapi. Yang kedua, yaitu kondisi hidupnya. Dan yang ketiga, alasan ia merespon semua itu dengan pola pikir, perasaan, dan sikap tertentu. Nah, dengan kesadaran yang semakin meningkat inilah, konseli akan belajar untuk melihat tujuan hidupnya dalam Tuhan, yaitu mencapai tujuan dengan takaran, dengan kekuatan, dan dengan kemampuan seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Next slide. Nah, berdasarkan definisi ini, kita bisa melihat paling sedikit ada 4 aspek penting yang harus dikenal oleh setiap konselor. Yang pertama yaitu percakapan terapeutik. Nah, konseling itu, percakapan terapeutik itu adalah konseling, bukanlah pemberian nasihat. Nah, sebagai yang kita tahu bahwa belajar konseling itu tidak sama dengan belajar untuk menjadi penasihat, meskipun dalam konseling selalu ada unsur nasihat. Namun yang lebih penting, ada hal-hal yang meliputi dalam bagian ini yang lebih penting, yaitu konseling adalah percakapan terapeutik, karena konseling adalah percakapan yang motivasi dan tujuannya untuk penyembuhan bagi konseli yang fungsi-fungsi hidupnya terganggu karena kehadiran masalah dalam hidupnya. Dan berikut yaitu setiap individu itu atau masalah mempunyai keunikan, di mana masalah yang sederhana bagi orang lain bisa menjadi masalah yang serius. Contohnya yaitu masalah yang sederhana itu bisa kita temui seperti dalam perkuliahan ini. Misalnya kita terlambat mengikuti perkuliahan ini. Itu adalah contoh yang sederhana atau masalah yang sederhana. Tapi ada sebagian orang atau individu menganggap masalah ini serius. Jadi nanti akibatnya dia akan dalam perkuliahan dia akan semakin tidak konsentrasi dan tidak siap menerima pelajaran. Dan sebaliknya ada masalah serius seperti kematian seseorang yang dikasihinya bisa direspon dengan santai oleh beberapa individu tertentu. Nah, konselor tidak terpanggil untuk menyamaratakan setiap masalah dan setiap individu konselingnya. Oleh sebab itu, salah satu prinsip terpenting dalam konseling adalah mengenali apakah fungsi-fungsi hidup primer dan konseli itu terganggu atau tidak. Nah, berikut yang terpenting juga yaitu konseling adalah suatu percakapan dalam hubungan timbal balik yang dialogis antara konselor dengan konselinya, yang disebut dialog. Jadi ada percakapan, bukan cuma berbicara sendiri atau monolog. Karena percakapan tersebut itu bisa melibatkan seluruh aspek kehidupan mereka masing-masing.
Kalau ia seorang pendeta, sebagai konselor, ia tidak hadir dengan peran pengkhotbah di atas mimbar seperti yaitu memberitakan firman Tuhan, memberikan nasihat, memberikan teguran, dan ajaran kepada konselinya. Nah, dalam konteks konseling, ia sekarang gitu berhadapan muka sebagai dua pribadi yang utuh yang masing-masing tentunya pasti punya hak dan kebebasan untuk mengekspresikan diri sendiri. Bisa melihat peran Tuhan Yesus yang menjadi seorang konselor, di mana Tuhan terpanggil untuk mengorbankan, mengosongkan diri dan merendahkan dirinya sendiri menjadi sama seperti konselinya. Nah, kita bisa melihatnya dalam kitab Filipi 2 ayat 5-8. Nah, dalam kisah itu Tuhan seolah-olah tidak punya lagi kemutlakan atau hak untuk menentukan nasib bagi manusia yang diselamatkannya. Ia bahkan rela gitu mengosongkan dirinya, mendengarkan dan menerima konseli apa adanya. Jadi kita perlu belajar dari keteladanan Tuhan sebagai konselor. Dan yang berikut ada hal-hal yang merugikan dalam hubungan timbal balik yang dialogis. Inilah mengapa harus terus-menerus diwaspadai karena ada kemungkinan yang merugikan yang timbul dari sikap klien atau konseli terhadap konselornya. Nah, yang pertama yaitu kalau konselor adalah hamba Tuhan, simbol Allah itu seringkali melekat pada dirinya. Hamba Tuhan, siapapun mereka, adalah pembawa simbol Allah. Nah, tipe pelayanannya seringkali berdiri di atas mimbar, membawakan firman Tuhan, yang dimana pakaiannya, kita bisa lihat alat-alat pelayanannya yang dipakai telah menyebabkan sebagian besar itu jemaat memandang hamba Tuhan itu tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, kita bisa jumpai juga dalam kita berjemaat, seringkali banyak kita jumpai jemaat-jemaat Tuhan banyak menilai kalau hamba Tuhan itu sudah yang paling benar dan yang paling tidak seperti manusia pada umumnya. Sehingga saat itu jemaat akan lebih kecewa kepada gembalanya kalau dia tidak menemukan gembalanya tidak sesuai dengan apa yang jemaat tersebut inginkan. Oleh sebab itu, kita banyak menjumpai orang-orang yang demikian, yang dimana bertemu orang-orang yang mempunyai otoritas mereka secara otomatis cenderung akan menghidupkan penyerahan diri secara total pada figur tersebut. Saya juga punya kesaksian dari sini, yaitu dulu saya pernah jadi konseli atau klien gitu. Jadi saya punya masalah dan saya tanpa tidak sadar saya seperti menyerahkan sepenuhnya kepada hamba Tuhan ini, sehingga saya lebih mempercayakan semuanya kepada hamba Tuhan ini, sehingga ada hal yang membuat saya lebih menilai, wah ini udah hamba Tuhan yang paling benar lah, jadi tidak ada yang salah. Dan ternyata aku tidak mendapati hal yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi itu hal-hal yang membuat kita tanpa sadar kita memberikan penyerahan diri kita itu secara total kepada figur tersebut. Nah, jika terjadi hal yang demikian, di mana konseling melihat hamba Tuhan sebagai pembawa simbol Allah, maka proses konseling itu tidak justru menuju pada arah yang tidak sehat. Nah, yang kedua, sering terjadi transference atau pemindahan perasaan dari pihak klien maupun dari pihak konselor. Nah, transference ini adalah salah satu jalan yang secara natural dimiliki oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masa lampau yang tidak terpenuhi dan terpaksa ditekan untuk dilupakan. Nah, kita bisa menjumpai kebutuhan-kebutuhan itu timbul dalam hubungan dengan orang tua. Jadi itu salah satunya, itu bisa timbul dari hubungan antara berkeluarga. Terus untuk itu konselor harus menyadari bahwa dalam interpersonal relationship itu ada hal-hal dari dirinya sendiri, yaitu
wajahnya, pandangan mata, suara, model rambut, pakaian, serta berbicara dan sikap dan sebagainya, yang menstimulir proses terjadinya gejala pemindahan perasaan. Bahkan bisa dipastikan bahwa sikap konseli terhadap konselor sebagian besar terjadi karena gejala transference itu. Nah, yang ketiga, konselor bisa menjadi penyebab dari kegagalan pelayanan konseling ini karena terjadi counter atau counter transference, yang artinya adalah sikap menyambut dan menanggapi gejala pemindahan perasaan tadi dan konseli yang ditunjukkan padanya. Ini bisa terjadi karena mengingat bahwa hamba Tuhan juga manusia biasa, seperti yang tadi, bahwa setiap hamba Tuhan itu pasti memiliki yang namanya kekurangan. Jadi hamba Tuhan itu tetap adalah manusia biasa yang punya banyak persoalan dan kebutuhan tidak atau belum terpenuhi. Sebagai konselor, seharusnya hamba Tuhan bersikap betul-betul netral, mampu mengontrol emosinya, dan tidak membiarkan sikapnya itu dipengaruhi oleh sikap dari konseling. Nah, ketakutan pada keakraban itu biasanya akan diikuti dengan perasaan keterasingan terhadap dirinya sendiri. Kita bisa melihat mereka harus waspada terhadap penyebab di belakang keterasingan dan ketakutan pada keakraban seperti yang tangan emosi, dan yang kedua miskin dalam kasih, yang takut dirugikan dan dikecewakan, dan yang keempat yaitu perasaan rendah diri. Ya, saya juga pernah merasakan yang poin-poin ini, tapi lebih khusus kepada perasaan rendah diri. Perasaan diri ini sering sekali muncul dalam kehidupan saya, yaitu merasa bahwa saya tidak pantas untuk menjadi konselor, bahwa perasaan diri ini harus ada. Tapi ketika saya mulai belajar bahwa ternyata Tuhan menjadikan kita harga, jadi banyak orang, Tuhan bisa membuat diri kita itu jadi berkat di orang lain. Jadi kita bisa menyadari berkat bagi orang lain. Jadi itu juga adalah penghalang-penghalang kita sebagai konselor, calon konselor. Kelima yaitu perasaan bersalah yang berlebih-lebihan. Adalah beberapa hal yang harus kita waspadai dalam kita membuat menjadi konselor. Terus yang keempat yaitu hamba Tuhan sebagai konselor itu mempunyai kebutuhan untuk menikmati simbol Allah yang ada padanya, yaitu menyalahgunakan simbol Allah untuk kepentingan diri. Contohnya, Rebus Tanobi menemukan bahwa banyak sekali orang Kristen yang memilih profesi hamba Tuhan atau pendeta justru karena kecenderungan pandokial narsis atau selalu merasa tidak mampu hidup tanpa pujian dan kekaguman dari orang lain yang tidak disadari dalam dirinya. Nah, aspek penting konselor yang kedua yaitu hamba Tuhan akan kehilangan identitasnya jikalau ia menolak tugas pelayanan yang satu ini, yaitu konseling. Nah, meskipun demikian, konseling bukan pelayanan yang secara otomatis dapat hamba Tuhan lakukan hanya karena bakat alamiahnya dalam menggembalakan ataupun karena kuliahnya yang pernah dia dapat di sekolah teologi. Namun sesungguhnya tanggung jawabnya kepada Tuhan yang sudah memanggil mereka dalam pelayanan ini membuat setiap hamba Tuhan akan disiplin ilmu
dan skill dalam pelayanan ini. Nah, meskipun demikian, mereka harus waspada terhadap beberapa kemungkinan yang merugikan, yaitu yang pertama, kecenderungan ke arah profesionalisme. Kalau seorang hamba Tuhan sudah menjadi konselor profesional, ia sebenarnya sudah kehilangan sebagian dari identitasnya sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, hubungan dengan konseling itu bukan hubungan profesional, melainkan hubungan fungsional. Nah, Charles L. dalam bukunya The Problem Clary Don't Talk About mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, pendeta disebut profesional bukan sebagai konselor. Jadi, pendeta itu bukan disebut profesional sebagai hamba Tuhan. Dan otoritasnya sebagai konselor hanya dimiliki kalau ditempatkan dalam konteks pelayanan dan bukan profesionalisme. Oleh sebab itu, otoritas itu bukan alat untuk kita bekerja atau mencari nafkah, melainkan alat untuk melayani sehingga konselor dan konseli boleh bersama-sama menikmati anugerahnya, yaitu anugerah Tuhan dalam kesatuan tubuhnya. Nah, alasan hamba Tuhan untuk mengembangkan skill dan disiplin ilmu itu dalam konseling bukanlah untuk menjadikan dia profesional konselor, melainkan profesional pastor yang terampil dalam pelayanan konselingnya. Nah, yang kedua yaitu kecenderungan untuk melakukan pelayanan konseling tanpa tanggung jawab. Nah, kemungkinan kedua yang menjadi penyebab kegagalan pelayanan hamba Tuhan sebagai konselor adalah sikap tidak jujur terhadap diri sendiri dan ketidaksediaannya memikul tanggung jawab seorang tanggung jawab. Seorang pendeta itu pernah mengatakan bahwa menjadi pengkhotbah itu mudah karena bisa menggantungkan diri pada bakat berbicara, tetapi hamba Tuhan dalam arti yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang betul-betul terpanggil oleh Allah. Kalau sekarang kita bicara tentang pelayanan konseling seorang hamba Tuhan, mau tidak mau pengertian kita tidak boleh lepas dari identitas hamba Tuhan sebagai konselor yang unik itu. Dalam konteks kita bisa berani mengatakan bahwa pelayanan konseling hamba Tuhan adalah pelayanan konseling yang unik, yang inti dan hakikat itu berbeda dari pelayanan konselor awam yang bukan hamba Tuhan. Nah, pelayanan yang kedua yaitu pelayanan konseling adalah pelayanan yang terberat dari seorang hamba Tuhan. Karena disinilah seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan disatukan. Nah, hal ini biasanya diekspresikan dalam sikap yang bisa negatif dan positif. Nah, seperti tidak jujur kepada diri sendiri dan yang kedua ketakutan pada keakraban. Nah, ketakutan pada keakraban ini sekali lagi bahwa interpersonal relationship itu akrab dengan setiap dombanya adalah hal boleh diabaikan sebagai seorang yang sudah diselamatkan. Nah, hamba Tuhan sebagai konselor seharusnya percaya bahwa kebutuhan untuk membina keakraban dengan sesama adalah hukum dan perintah yang utama dari Tuhan sendiri. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan di situ berkata bahwa bukan yang kedua yang sama dengan itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Salah satu yang sudah kita adalah salah satu dari utama yang menandai kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Maka dari itu kita sebagai calon konselor jangan takut dan jangan kemudian mencoba menghindarkan diri dari yang namanya keakraban dengan sesama karena konselor harus waspada terhadap penyebab di belakang gejala keterasingan dan ketakutan pada keakraban seperti ketidakmatangan emosi, terus miskin dalam kasih, terus yang ketiga takut dirugikan, terus yang keempat
dan perasaan yang bersalah. Yang kedua yaitu tadi yang pertama. Terus yang kedua, tanggung jawab hamba Tuhan sebagai konselor. Yang ketiga. Nah, suasana ideal. Di suasana ideal ini 4 aspek penting bagi konselor ini. Yang ketiga yaitu suasana ideal. Kita bisa melihat ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti sebagai kita menjadi calon hamba Tuhan, yaitu understanding, mengerti konselingnya. Dan yang kedua yaitu empati, yaitu menempatkan diri sebagai konseli. Dan yang ketiga, acceptance, yaitu menerima konselinya. Jadi kita sebagai konseli itu harus siap menerima konseli kita. Tapi juga kita benar-benar menerima konseli ini dengan kasih Tuhan, sehingga kita mampu menerima konseli ini apa adanya. Dan yang keempat yaitu listening, yaitu mendengar konseli. Jadi kita siap untuk menjadi konselor-konselor yang mau mendengarkan konseli. Yang berikut, yang keempat, yaitu melihat tujuan hidup yang baru. Nah, jika aspek penting ini bisa kita miliki, maka kita akan bisa menjadi konselor yang bertanggung jawab untuk menjadi seorang konselor. Lanjut. Nah, mengapa konseling pastoral ini harus dipelajari? Yaitu yang pertama, kekaburan tentang konseling pastoral. Nah, dalam bagian yang disinggung tentang kelatihan yang ada di hamba Tuhan dalam pelayanan konseling, pada umumnya mereka berpendapat bahwa pelayanan konseling ini tidak lain daripada pemberian nasihat, seperti tadi yang sudah dikatakan. Nah, oleh karena itu mereka berpikir untuk apa konseling ini perlu dipelajari secara khusus. Karena memang kalau konseling hanya suatu cara pemberian nasihat, maka orang-orang berpengalaman dan tahu tentang kebenaran Alkitab sendiri, dengan sendirinya mampu menjadi konselor. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, setiap hamba Tuhan itu sebenarnya sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus yang disebut oleh Yesaya sebagai wonderful counselor dalam Yesaya 9 ayat 6 itu mengkehendaki kita melakukan pelayanan konseling, namun kekaburan tentang natur pelayanan konseling itu sendiri telah menyebabkan pelayanan itu seringkali dilaksanakan tanpa tanggung jawab. Nah, untuk itu hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor Kristen hanya diperlengkapi bukan hanya dengan pengetahuan tentang apa itu konseling, pastoral yang baik, tetapi juga dengan pengetahuan tentang apa itu konseling yang disebut unskilled dan unskillful. Nah, Maureen Wagner dalam artikelnya di Journal of Psikologi dan Teologi telah menyebutkan 10 gejala utama dari pelayanan konseling yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Nah, berikut saya akan menyebutkan satu-satu, yaitu yang pertama, percakapan dalam perkunjungan dan bukan konseling. Dan yang kedua, terburu-buru dan tidak mengikuti prosedur konseling yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak menghargai konseli. Yang keempat, kecenderungan untuk menghakimi karena ketidakberhasilan menentukan sikap. Yang kelima, berbuat terlalu banyak dalam satu sesi konseling. Yang keenam, memaksa konseli menjadi seperti apa yang konselor
kehendaki dan bukan memberikan kesadaran baru. Yang ketujuh, melibatkan emosi dan perasaannya kepada konseling dan kehilangan objektivitasnya. Yang kedelapan, cenderung membelah diri sehingga sendiri dan bukan berempati terhadap pergumulan konselingnya. Yang kesembilan, tidak mengenal dan menghargai rahasia jabatan. Dan yang terakhir yaitu mencoba menangani semua persoalan, termasuk kasus-kasus abnormalitas dan tidak menghargai profesional lain. Berikut yang kedua yaitu pelayanan yang terabaikan dari hamba Tuhan. Ini mengapa konseling pastoral itu harus dipelajari, sehingga kita sebagai pelayan Tuhan tidak mengabaikan pelayanan dari Tuhan sendiri, yaitu menjadi seorang konselor. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam dunia konseling. Oke, berikut. Nah, keunikan dari konseling pastoral yaitu dipercayakan oleh Allah sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa konseling pastoral dengan konseling-konseling yang ada di luar dari pelayanan dari hamba Tuhan ini sangat berbeda dengan keunikan dari konseling pastoral. Kita bisa melihat dan ada juga di buku tercatat bahwa konseling pastoral ini yang dipercayakan Tuhan sendiri itu sangat unik, yaitu dipercayakan oleh Allah sendiri. Yang kedua, mutlak bergantung pada kuasa Roh Kudus. Jadi ini tidak bergantung dari kita memiliki bakat tersendiri, tapi memang mutlak bergantung pada kuasa Roh Kudus. Kalau konseling-konseling pastoral di luar hamba Tuhan itu bisa saja bergantung pada kepintarannya dalam berbicara atau kepintarannya dari pembawaannya dari lahir. Tapi di dalam konseling pastoral ini salah satu keunikannya itu bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan kebenaran Allah. Jadi semua yang kita miliki yaitu kita miliki